Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semua. Selamat datang di perkuliahan kita, yaitu model survival. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model cost proportional hazard. Jadi kita akan membahas terkait seperti apa modelnya, kemudian bagaimana asumsi terkait proportional hazard pada model Cox PH ini. Nah, kita bahas yang pertama, pendahuluan. Nah, jadi model Cox Proportional Hazard ini merupakan salah satu metode dalam analisis survival yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara waktu kejadian. Nah, waktu kejadian suatu peristiwa ya, misalnya kematian, kegagalan sistem, atau kejadian lainnya. Jadi dia mempelajari hubungan antara waktu kejadian suatu peristiwa dan variabel prediktor. Nah, selain itu, model ini memperkirakan suatu hazard ratio. Nah, apa yang dimaksud hazard ratio? Yaitu risiko relatif dari peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh dari variabel-variabel independen atau kovariat yang mungkin bersifat kategoris atau kontinu. Nah, di sini hal penting dari model cost proportional hazard. Yang pertama, uh, model ini memodelkan hazard function. Jadi, dia menggambarkan probabilitas bahwa suatu kejadian terjadi pada saat tertentu dengan asumsi bahwa subjek belum mengalami kejadian belum mengalami kejadian tersebut sebelumnya. Jadi dengan asumsi bahwa subjek belum mengalami kejadian tersebut sebelumnya. Nah, kemudian model ini juga mengasumsikan bahwa rasio hazard antara dua kelompok konstan sepanjang waktu. Jadi dia konstan sepanjang waktu, artinya apa? Artinya hazard rasio antar dua individu tidak berubah seiring waktu. Meskipun hazard itu sendiri bisa berubah. Kemudian dia bersifat semi parametrik. Oke, jadi dia bersifat semi parametrik. Kenapa? Karena tidak memerlukan asumsi distribusi khusus untuk baseline hazardnya atau hazard dasar. Jadi hanya hazard rasio yang dimodelkan, sementara baseline hazardnya diperkirakan dari suatu data. Kemudian untuk estimasi hazard rasio, jadi output dari model ini adalah suatu estimasi hazard rasio untuk setiap variabel prediktor yang menunjukkan seberapa besar variabel tersebut mempengaruhi risiko terjadinya kejadian. Nah, jadi jika hazard rasionya lebih dari satu, maka rasio meningkat. Dan sebaliknya, jika dia kurang dari satu, maka risikonya menurun. Jadi ini hal-hal penting yang perlu kalian ingat untuk model cost proportional hazard. Nah, berikutnya terkait asumsi proportional hazard. Jadi misalkan terdapat sampel berukuran N, dilakukan P pengukuran di mana masing-masing pengukuran diwakili oleh XP, di mana P-nya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai P. Nah, misalkan juga T merupakan waktu survival, di mana T itu adalah minimum dari X, C, dengan X adalah waktu terjadinya event, dan C adalah waktu penyensoran. Maka berlakulah bentuk umum Cox proportional hazard sebagai berikut. Jadi ini bisa kita lihat di sini modelnya, fungsi hazard pada waktu T dengan variabel penjelasnya X1 sampai dengan XP. Kita nyatakan model regresi Cox proportional hazard seperti ini, di mana H0T-nya ini adalah baseline hazard yang bergantung pada waktu T, kemudian yang ini adalah komponen kontribusi dari variabel penjelasnya, dan yang betanya ini adalah koefisien regresi yang bersesuaian dengan variabel penjelas. Jadi variabel penjelas di sini dapat berupa kategorik maupun berupa numerik. Nah, tadi yang sebelumnya kita bahas poin-poin penting terkait proportional hazard pada model ini, yaitu adalah model
Cost proportional hazard ini termasuk dalam metode semi parametrik. Nah, kenapa disebut dia semi parametrik? Bisa kita lihat pada persamaannya ini. Nah, persamaannya ini terbagi menjadi dua komponen, ya, bisa kita lihat. Nah, yang ini adalah persamaan yang pertama. Nah, persamaan ini H0T ini adalah maksudnya ini adalah komponen pertama. Komponen ini H0T ini merupakan baseline hazardnya. Sedangkan yang ini merupakan komponen kontribusi dari variabel penjelas. Nah, pada model cost proportional hazard ini distribusi dari T pada H0T diabaikan. Jadi dia diabaikan. Nah, karena dia diabaikan, bagian ini merupakan komponen non-parametrik dari model. Nah, sementara yang ini diperlukan asumsi distribusi untuk masing-masing parameter beta P-nya. Jadi, untuk beta P-nya diperlukan asumsi distribusi. Nah, karena itu bagian ini merupakan komponen parametrik dari model. Jadi yang ini merupakan komponen parametrik dari suatu model. Nah, jadi karena terdapat komponen non-parametrik dan komponen parametrik, sehingga model ini termasuk dalam metode semi-parametrik. Nah, seperti itu. Makanya dia disebut dengan semi-parametrik. Oke. Nah, selanjutnya, dalam bentuk model linear juga model Cox proportional hazard ini kita tuliskan seperti ini, dapat dituliskan seperti ini, di mana uh, HT, nah di mana H yang ini adalah logaritma dari ini menunjukkan hazard function pada waktu T yang dipengaruhi oleh variabel-variabel covariat X. Nah, hazard function ini mengukur risiko terjadinya suatu kejadian pada waktu T dengan mempertimbangkan kovariat yang ada. Nah, bentuk logaritma dari hazard function yang digunakan dalam model ini untuk menyederhanakan hubungan linear. Kemudian H0 T yang ini disebut tadi baseline hazard, yang merupakan hazard pada waktu T ketika semua kovariat bernilai 0. Dengan kata lain, ini adalah hazard dasar tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel prediktor. Jadi dia tidak ada tanpa adanya pengaruh dari variabel prediktor X. Nah, sedangkan yang ini beta 1 X1 sampai beta P XP, dia menunjukkan pengaruh linear. Jadi dia menunjukkan pengaruh linear dari variabel-variabel kovariatnya. Kita lihat secara keseluruhan, model Cox proportional hazard ini mengasumsikan bahwa pengaruh kovariat terhadap hazard bersifat proporsional dan konstan seiring waktu, yaitu hazard antara individu dengan kovariat yang berbeda akan tetap sama sepanjang waktu. Nah, model ini sering digunakan dalam bidang aktuaria dan biostatistik untuk menganalisis data survival dan menghitung waktu bertahan atau risiko kegagalan.